Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa kana nafa'anihi wa bi'ulumihi fi ma'rifati al-qala. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yusabu bi musibatin wa in qalu ma'aduha ma'anda salahan istirja'an illa ahdasallahu lahu mislah. Bapak, ini kita masih bicara tentang bab sabar atas musibah. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yusabu bi musibatin, tertimpa musibah, terkena musibah, wa in qaduma ahduha, meskipun ya telah terdahulu kejadiannya, masanya telah lewat masanya, masa musibahnya, fa'ad dasa laha istirja'an, kemudian dia mengucapkan dari musibah itu istirja'an. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terima musibah dia sebut itu ya, walaupun masa musibahnya itu telah lewat ya, illa ahdasallahu lahu bismillah, kecuali Allah mengucapkan untuknya semisalnya. Maksudnya apa? Yakni mislah ajrihi, seumpama, maksudnya adalah semisal pahalanya. Jadi yang diucapkan itu Allah berikan semisal ucapannya, pahalanya diberikan Allah ya, dari istirja'nya ya. Wa'atahu, dan Allah memberinya misla dzalikal ajri allazi aqamu yawma musibatiha ya, Allah memberinya semisal pahala yang demikian itu yang Allah berikan pada hari di mana musibahnya terjadi. Kan musibahnya sudah lewat, dia istirja ya, dia istirja, padahal musibahnya sudah kejadian ya. Allah beri pahalanya seperti pada hari di mana Allah memberikan musibah kepada orang itu. Kan sabar itu, sabar ketika musibah pertama kali terkena itu pahalanya yang paling besar ya. Karena kalau pertama kali kena musibah kemudian dia sabar, itu pahalanya paling besar. Coba kalau udah lewat 1 hari, 2 hari, itu beda lagi itu rasanya ya. Rasanya udah beda dengan pertama kali terkena musibah ya, dari dia tahannya, dari dia sabarnya ya.
Jadi istirja, jadi ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa dzukira an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, disebutkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, karena idza wulida lahu waladun, ya, apabila beliau dilahirkan untuknya seorang anak. Kalau Sayyidina Utsman mendapatkan seorang anak, wulida dilahirkan, laku baginya waladun, seorang anak. Akhazahu yawma sabi'i, kemudian diambil anaknya pada hari ke-7. Masuk ila anzalika, kemudian ditanya, kenapa kok mengajar begitu dari yang demikian itu? Ditanya, Sayyidina Utsman pada hari ke-7 anaknya dibawa ke dia. Maka menjawab Sayyidina Utsman, inni uhibbu an yaqa'a lahu fi qalbi syai'un minal mahabbati. Sesungguhnya aku menyukai, aku suka ayat qahulahu, terjadinya di qalbi, pada diriku, pada hatiku itu syai'un, sesuatu minal mahabbati, dari rasa cinta. Dia pengen terjadi di dalam hatinya itu sesuatu dari kecintaan, dari rasa cinta. Fa'in mata, apabila mati, ya, apabila meninggal, karena aku dari ajri, maka akan bertambah besar pahala untukku. Karena saya duga kita, kemudian sadar pahalanya lebih besar. Tapi kan orang yang biasa aja, dia kan sayang nih, mati saudaranya atau anaknya, ya. Beda dengan kalau dia lebih sayang kepada. Jadi orang sayang itu, kasih sayang Allah, kasih sayang kita itu diberikan sama Allah di hati kita, ya. Jadi kalau punya cucu, punya anak, saya, ya. Ini Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, kana yajibu bisabiyyin lahu ma'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah dia datang dengan anaknya, bersamanya anaknya itu, laki-laki itu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia waktu punya anak, anaknya dibawa menghadap Rasulullah, duduk dibawa di hadapan Rasulullah, orang laki-laki. Summa, kemudian innal ghulama tuwfiya, kemudian anaknya itu meninggal, yang dulu pernah dibawa ketemu Rasulullah, ya. Fakta bahasa lain, kemudian, ya, membikin apa namanya, memenjarakan orang tuanya, si bayi itu, artinya menahan diri orang tuanya, murung karena sedih, ya. Falamma faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala kehilangan orang itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah kehilangan orang itu, yang dulu biasa datang kok nggak datang, gitu. Paham nggak? Dia kan pernah datang sama anaknya meninggal, kok orang itu nggak datang sama Rasulullah.
Rasulullah merasa kehilangan. Ya, faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul merasa kehilangan orang itu. Dia ternyata tidak datang. Ya. Sa'ala anhu. Kemudian Rasul bertanya tentang orang itu kepada sahabatnya. Faqalu, maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, maka Rasulullah, mata sobiyuhu alladzi ra'aitahu, telah meninggal anak kecilnya, ya, yang pernah engkau lihat anak itu. Ya. Qala, ya. Maka Rasul mengatakan, bahana azantumuni bihi. Kenapa azantumuni bihi? Yakni akhbartumuni, kenapa tidak mengabarkan kepadaku, kata Nabi. Kenapa waktu dia meninggal aku nggak dikabarin, kata Rasulullah. Ya, dia datang sama Nabi, nggak datang. Rasul merasa kehilangan, tahu-tahunya anaknya meninggal. Anak itu pernah dilihat oleh Rasulullah. Rasul tanya, Rasul tidak tahu bahwa anaknya itu telah meninggal. Kok nggak kabarin, kata Rasulullah, ya, kepada sahabatnya. Umu ila akhina mu'azzihi. Umu, berdirilah kalian semua, ya. Ila akhina, ayo kita pergi kepada saudara kita, ya, mu'azzihi, untuk kita bertakziah kepadanya. Mu'azzihi, kita bertakziah kepada orang itu yang kehilangan anak, meninggal. Falamma dakhala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala masuk atas orang itu, maka tatkala Nabi masuk menemui orang itu, ya, idza rajulun hazin, ya, tiba-tiba laki-laki itu sangat bersedih. Dilihat laki-laki itu sangat sedih. Wabihi ka'abat ini, dan dia ini seperti orang yang depresi, duka citanya. Ka'abat itu enggak seperti orang yang depresi, yang saking cintanya sama anaknya meninggal, ya, duka citanya, ya. Maka orang itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu arjuhu, ya, likibahi sinni wa ta'fi. Sesungguhnya aku sangat berharap kepada anak beliau yang meninggal, likibahi sinni, karena usiaku sudah tua, wa ta'fi, dan karena kelemahanku. Dia berharap anaknya nanti yang bantuin dia. Dia berharap, sangat berharap anaknya yang membantu dia, karena dia sudah merasa umurnya tua dan sudah lemah. Ya, kita kalau punya anak kan begitu kan. Harapan besar kita kalau punya anak ya. Ya Allah, kita doain anak kita, ya kan. Semoga ini anak jadi orang yang manfaat. Dia kan yang bisa membantu kita urusan dunia akhirat dia kan. Kita berharap akhiratnya terutama, ya kan. Anak kita berharap jadi orang yang sukses, bahagia dunia akhirat. Anaknya orang bibi juga kan, tapi anaknya meninggal. Makanya jadi sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh sangat berharap kepada anakku untuk membantuku karena usiaku sudah tua dan karena kelemahanku. Ama yasurruka an ta'tiya yaumal qiyamah. Apakah engkau tidak senang, kata Rasulullah, engkau akan datang pada hari kiamat? Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan untuk anakmu yang meninggal itu, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Ya, Rasul bilang itu. Apa kamu gak senang? Kamu kan sedih nih katanya. Emang kamu gak senang anakmu nanti dikatakan udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Ya. Fayaqulu ya Rabb, ya. Maka anak itu mengatakan, ya Rabb, abawaya,
nggak senang nanti hari kiamat dikatakan kepada anakmu udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga? Senang nggak Pak? Kita kan udah tahu anak gede nantinya jadi apa? Ya, bukan berarti kalau masih kecil dicekek mati enggak ya? Itu dosa. Bunuh orang itu nggak boleh. Ya. Terus banyak puluh maka anak itu kan mengatakan ya Rabb abawaya, wahai Tuhanku, kedua orang tuaku, berarti kan begitu. Wa yuqalu lahu, maka ya dikatakan untuk anak itu udkhulil jannata, ya udkhulil jannata sana sama, masuklah ke dalam surga, sampai dikatakan 3 kali ucapnya suara yang mengatakan ya. Wala yazalu yashfa'u hatta yushaffi'ahu Allah Ta'ala, maka senantiasa anak itu akan memberikan syafaat, memintakan syafaat sampai nanti Allah mengizinkan dia memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi kalau anaknya kecil nanti jangan sedih, karena itu tabungan di akhirat, di surga. Ya. Cuma kan orang nggak bisa ya, apalagi ibu ya, karena dia terasa itu keluar dari dia ya sama itu separuh nyawanya kan, ya separuh nyawanya hilang gitu kan, pasti dia lebih sedih. Kalau bawa bapak maka enggak ya, lagi ini meninggal ya. Orang pergi nangis sebelah doang. Tapi kalau anaknya ya beda ya. Ya. Terus wa yudkhilakum al-jannah wa yudkhilakum al-jannata jami'an. Ya. Maka akan dimasukkan kalian itu ke dalam surga bareng-bareng bersamanya. Bareng-bareng sama-sama. Kan enak. Ya kan? Nabi hibur dia. Fazahabal husnu anir rajuli. Maka hilang kesedihan dari laki-laki yang anaknya meninggal. Karena dihibur sama Nabi, dibilang nanti anakku masuk surga. Tapi kan nanti anak masuk surga, anakku juga minta supaya kedua orang tuanya dimasukin surga. Ya. Wa fi hadzal khabari, maka pada hadis ini, khabar ini dalilun menunjukkan ala anna ta'ziyata sunnatun, ya. Bahwasanya takziah itu adalah sunnah. Idza ashabar rajula musibatun, apabila menimpa seseorang musibah, yang bagi ni'atihi, ya, ayyu'azzu seyogianya, semestinya, selayaknya bagi saudaranya yang tertimpa musibah, orang saudaranya itu, ya, ayyu'azzu, mentakziahinya. Takziah itu kan judulnya isinya kan menghibur, ya. Makanya kan di ayat kan ketika yang halaman sebelumnya kan bilang, ya, Rasulullah waktu nulis surat kepada Mu'adz bin Jabal, Rasul mengatakan fa'azzamallahu laka ajra, ya, semoga Allah mengagungkan pahala untuk engkau. Jadi kalau kita orang meninggal bilangnya azzamallahu ajra, semoga Allah memberikan pahala yang besar untuk engkau. Kita bilang selamat berduka cita, turut berduka cita. Ya gak apa-apa sih. Nah, ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa ya disunnahkannya bertakziah.
ketika ada saudara, ya, ada seseorang yang tertimpa musibah. Ya, kalian kita. Qala al-faqihu, berkata al-faqih Abu Laits as-Samarqandi, haddatsani abi rahimahullahu ta'ala bi isnadihi, berkata kepadaku bapakku rahimahullahu ta'ala bi isnadihi, dengan sanadnya Anil Hasan al-Basri, dari Hasan rahimahullahu ta'ala qala, berkata Hasan al-Basri, sa'ala Musa alaihi salam Rabbahu azza wa jalla, telah bertanya Nabi Musa alaihi salam kepada Tuhannya azza wa jalla. Nabi Musa tanya kepada Allah. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, ayo Rabbi, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, ma li'aidil baridi minal ajri, apa sih, ya, bagi orang yang menjenguk orang yang sakit itu pahalanya? Maksudnya apa pahalanya orang yang menjenguk orang yang sakit? Mali'aidil mawridi minal ajri, apa bagi apa sih bagi orang yang menjenguk orang sakit pahalanya apa bagi orang yang menjenguk orang yang sakit? Qala, maka Allah menjawab, ya, ukhrijuhu min dzunubihi, aku keluarkan dia dari dosa-dosanya. Orang yang menjenguk orang sakit, dikeluarin dosanya. Yaumi waladat ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Anak dilahirkan dari ibunya, ada dosanya enggak? Enggak ada. Menjenguk orang sakit pahalanya seperti hari di mana dilahirkannya seorang anak dari ibunya. Tapi di tempat saya pilek aja ditengoknya. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu dasar Isma. Tapi bawaan. Hah? Bawaan ya kan itu. Enggak, emang ini jadi dia kumpulan gitu ya, ibu-ibu. Benar. Pilek aja, kecengklak aja. Kecengklak. Ibaratnya tadi, saya juga kan baru pindah kan, apa saya tahun 2001 ya, segitu 2001, 2002 lagi. Anjing ibu-ibunya kalau yang sakit gitu. Ditengokin sama dia menurunkan dia, ya lumayan lah itu berapa ditengokin orang sakit, itu bagus banget. Ada saya adik kan, ini orang susah aja tengokin, cekceklah tengokin, sakit gigi sakit banget gak ditengokin. Iya. Iya, rajin, pahalanya gede, nengokin orang sakit. Seperti hari di mana dihilang apa namanya, ukhriju, aku keluarkan dia, ya, min dzunubihi, dari dosanya, dihilangin dosanya orang tengokin. Ya, kayak waladat ummuhu, seperti hari di mana ibunya, hari di mana anak ibu melahirkan anak. Anak nggak ada dosa. Jadi pertanyaan Nabi Musa kepada Allah, Allah jawab gitu. Terus, qala, kemudian Nabi Musa bertanya, ayo Rabbi, fama limusyayyi al-mauta minal ajri. Terus, maka apa sih pahalanya mengantarkan orang yang meninggal? Nganterin orang yang, ya. Qala, maka Allah menjawab, ab'asu inda mautihi al-malaikat, aku kirimkan ketika matinya orang yang nganterin jenazah. Kalau kita pernah nganterin jenazah, nanti kita matinya nih, Allah kirim, ya, malaikat. Tapi kan orang ketika dia meninggal, nanti Allah kirim malaikat. Yushayyimunahu ila qabrihi, dan akan mengantarkan
malaikat kepada orang itu sampai ke kuburan. Gantian nanti malaikat nganterin dia sampai ke kuburan. Lalu dia mandi, yang Tuhan nganterin. Pahalanya, ya, biroyatin, dengan panji-panji. Ya, panji itu ya, bendera-bendera malaikat. Summa ilal mahsyari, kemudian sampai nanti diantarnya kepada mahsyar. Pahalanya nganterin orang yang mati. Jadi jawaban Allah kepada Nabi Musa. Berarti dari mana ya pahalanya? Qala ayu Rabbi, ya Tuhan, itu kata Nabi Musa, la ma li mu'azzi al-mubtala minal ajri. Apa pahalanya orang yang takziah? Orang yang takziah, ya, bagi orang yang takziah terhadap musibah, terhadap orang yang tertimpa musibah, yang diuji, ya. Maka Allah menjawab, Azilluhu bizilli, ya, yauma la zilla illa zilli, yakni zillil arsy. Uzilluhu, aku naungi dia, bizilli yauma la zilla illa zilli, pada naunganku, di dalam naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, yakni zillil arsy. Maksudnya adalah naungan arsy-nya Allah. Di hari kiamat itu nanti hari yang yauma la zilla illa zill, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Bahkan digambarkan katanya orang keringatnya itu bisa menenggelamkan dia karena paniknya, karena takutnya terhadap dosanya, ya. Maka orang-orang yang takziah, pahalanya itu akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada penaungan kecuali naungan Allah, kecuali naungan dari arsy-nya Allah. Berarti gede banget ya pahalanya. Ya. Kan ada 7 orang yang mendapatkan naungan pada hari, ya kan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ya kan? Ini orang yang nengokin orang sakit, orang yang takziah mendapatkan lindungan, ya, naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu naungan arsy-nya Allah. Warawa Aban bin Salih an Umairin an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan Aban bin Salih an Umairin, dari Umair, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Qala ma tajarra'a abdun qattu, ya, jur'ataini ahabbu ila Allahi min jur'ati ghadabin wa raddaha bihilmin, ya. Ma tarajja'a abdun, tidaklah meneguh seorang hamba, menelan seorang hamba, diteguk, oh ya teguk, ya, ya,
jur'ataini terhadap ya sama sekali waktu ya jur'ataini dari dua tegukan ahabbu ilallah yang paling dicintai oleh Allah min jur'ati ghadabin dari meneguk kemarahan, dari menahan kemarahan ya waraddaha bihilmin dan dia kembalikan dengan kesabaran, dia tahan ya, dia kembalikan ya kemarahannya itu apa namanya ya kemarahannya itu tegukannya itu dengan kesabaran, kesangat sabaran. Hilmin itu sangat sabar. Jadi kalau sabar kita bisa tahan, apalagi kalau kita mampu untuk membalas orang itu, kita nggak kerjain, itu pahalanya lebih besar lagi. Dihina-hina, padahal kita mampu nih. Lu kalau gua gamparin, lu banyak-banyak kita lagi ibaratkan nih, kita nggak kerjain, pahalanya gede. Kalau orang sini bilang, gua jengkalin lu, ya kan? Gua udah ukur lu, gua jengkalin lu. Kita bisa tuh gitu, tapi kita nggak mau kerjain. Itu pahalanya Allah suka. Pahalanya. Terus wajur'ati musibatin yasbirur rajulu 'alaiha. Juga Allah lebih suka, yang paling disukai oleh Allah adalah jur'atin musibatin. Dia meneguk musibah. Musibah ditelan sama dia. Yasbirur rajulu 'alaiha. Kemudian dia bersabar. Seorang laki-laki itu bersabar atas musibah. Itu paling disukai sama Allah. Wala qatratani ahammu ilallahi min qutratin damin fi sabilillah. Dan tidak ada tetesan ya, dua tetesan yang paling Allah sukai dari qutrati damin, dari tetesan darah fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau orang berjuang, tetesannya itu Allah suka terhadap tetesannya. Tidak ada tetesan yang lebih dicintai daripada dua tetesan orang yang berjuang di jalan Allah. Terus wa qutrati dam'in fi sawadil laili wa huwa sajidun la yarahu illallah ta'ala. Dan tetesan air mata fi sawadil laili, yang Allah sukai apa? Tetesan air mata fi sawadil laili, di malam yang gelap, malam yang hitam dan gelap. Wa huwa sajidun, dan dia dalam keadaan sujud nangis pada Allah. La yarahu illallah ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Orang lagi pada tidur dia sujud, dia nangis pada Allah, maka tetesannya itu Allah lebih suka. Wa ma khata abdun khutwataini ahabbu ila Allah min khutwati ila salatil mafrudati wa khutwatin ila silatir rahimi. Dan tidak ada langkah seorang hamba terhadap dua langkahnya yang Allah paling suka dari langkahnya menuju kepada sholat yang difardukan. Jadi kalau kita melangkah mau sholat yang difardukan, Allah lebih suka. Tidak ada satu langkah pun juga
dari 2 langkah yang Allah sukai ketika orang itu melangkahkan untuk sholat yang diparahkan, sholat 5 waktu. Dari Pak Haji rumahnya di mana? Berapa langkah nih? 2, banyak banget. Pahalanya gede dong. Iya, pahalanya gede. Ya. Wa khutwatin ila silaturahim, dan langkah ketika menuju silaturahim. Silaturahim itu Allah suka. Berapa langkah orang itu silaturahim? Lu jangan mau didatengin doang, datengin dong, gitu kan, ya kan? Sekarang orang udah silaturahimnya udah beda ya. Apalagi udah ada HP, ya enggak? Ya kan, undang kiai juga sekarang pakai HP. Assalamualaikum kiai, ya enggak? Agak jadul enggak nih? Kurang sopan. Hah? Kurang sopan. Tapi ada yang sopan. tapi kalau kayaknya minta di WA aja ya gimana Itu yang beda lagi. Kalau permintaan beda jadi lagi. malah nggak mau kalau ke rumah nggak bentuk ketemu. Iya. Lebaran mah gurunya juga gitu. Iya. Ke rumah Mohon nggak maaf, ya kan, lahir batin Pak Kiai, Pak Ustadz, ya kan. Ya, maafkan kalau saya punya salah. Ya gurunya jawab, iya sama-sama, saya juga sama-sama. Agak pernah datang. Bukan di sini, tapi bukan di sini, Bang. nggak kalau ngundang Soalnya di planet lain, Hah? ya kalau ngundang ceramah malah nggak mau ditelepon nggak udah gitu. Oh ya nggak apa-apa kalau itu permintaan dia. Kalau lebaran ya Kalau lebaran kan sekarang begitu kan. Iya. Apalagi punya grup. Dia nggak mau datang. Ketemu kan beda kalau ketemu nggak ketemu. Sama apa ya kan? Sama grup dia keluarga ya kan. Grup aja sekalian. Terus lu udah video call. Akhirnya anaknya nggak tendang benar. Iya, paling enak datang dah. Datang ya. Sekarang kita kalau ketinggalan apa kayak ketinggalan apa ya? Benar nggak? Ya kan? Bini boleh ketinggalan. Asal jangan sampai ketinggalan. Pusing kalau ada yang ketinggalan. Ya, silaturahminya kan kurang sekarang. Coba nih, Allah suka langkah orang yang menuju silaturahim. Mau silaturahim. Ya, saya tuh diceritain sama Bang Jamil, Bang Jamil tuh termasuk bapak itu dekat sama Pak Edi Raya gitu. Pak Edi Raya kan alhamdulillah ya Allah kasih panjang umur. Katanya apa sih Pak rahasianya Pak? Uang ya ini. Kalau orang muda biar kata rumahnya jauh juga nggak kecil gue datengin. Karena gue pegang omongannya Nabi, hadisnya Nabi. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, silaturahim. Dari mananya tidak? Ya. Saya punya teman anak ninja ya. Itu bapaknya sudah meninggal 15 hari. Silaturahim ke teman-temannya luar daerah. Dia mana? Berarti apa? Kata teman saya, dia bilang ini, Anda kalau kemana-mana nggak takut kelaparan, karena teman bapak Anda baik semuanya, didatengin semua sama bapaknya dia. Di sini, di Jawa, di Sumatera, Sulawesi, ada dia mana? Sekarang kan kita ada ya, itu masih ada HP lah ya. Iya, kita jawab iya aja. Ya, waktu itu, hah? Hah? 10 menit kurang nggak ada 10 menit 5 menit ini jamnya ini Bentar. yang bener loh. Ya. Oh ya, Wan Abi Dardani